Oke, kita melanjutkan pembahasan hemodinamik deterministik. Sebelumnya sudah kita bahas, sudah kita coba tipe soal seperti ini, dan latihannya silahkan dikerjakan. Sekarang kita akan mencoba membahas untuk prosedur pemecahan maju untuk tipe persoalan maksimasi income. Oke, kasusnya adalah seperti ini. Sebuah perusahaan mempunyai kapasitas produksi 700 ton per bulan dan harus menuju pasar A, B, atau C diputuskan. Ini adalah pilihan keputusan dan return pendapatan yang didapatkan dari masing-masing keputusan. Sebagai contoh, jika kepada kota B ditaruh 400 ton, maka yang didapatkan adalah 2,8. Jika kepada kota C dimasukkan 100 ton, maka yang didapatkan adalah 0,6. Oke. Lalu bagaimana distribusi produk harus dilakukan oleh perusahaan agar diperoleh hasil atau return yang optimal? Oke. Ini adalah pembahasan untuk pendefinisian masalahnya. Namun kita akan coba langsung masuk kepada pembahasan persoalan. Oke. Dimulai dari pasar A, B, C. Jadi A sebagai N sama dengan 1, B sama dengan N sama dengan 2, C sebagai N sama dengan 3. Kita mulai dari tahap 1. Kita lihat yang produk A saja. Jadi kita asumsikan truknya itu akan masuk ke kota C, menaruh beberapa ton, kemudian sisanya dibawa ke kota B, ditaruh beberapa ton, dan sisanya dibawa ke kota A, ditaruh sekian ton. Maka saat di kota A, tahapnya kemungkinan ada beberapa state kondisi, yaitu masih tersisa di dalam truk pengangkutnya antara 0 sampai 7 ton, dan keputusannya pun bisa bervariasi, bisa menaruh 0 sampai 7 ton, 700 ton. Ini tabel perhitungannya. Kita bisa lihat jika 0 ditaruh 0, sisa 0 di dalam truk ditaruh 0 ke kota A, maka yang didapatkan adalah 0. Oke, maksimumnya sehingga 0 untuk baris ini. Dari 0 dimasukkan, dari sisa di truk 0 diberikan di kota A1, tentu tidak bisa 0 diberikan 1, kan 0 lebih kecil dari 1. Oke, seterusnya. Jika di sisa truk di 1 ditaruh 0, ya tentu kalau menaruh 0 pendapatannya adalah 0. Tapi jika menaruh 1 pendapatannya adalah 0,8. Sehingga optimumnya adalah dari kita bandingkan angka-angka ini 0,8. Yang diambil keputusan adalah jika tersisa di dalam truk 1 ton 1, maka taruhlah 1. Pendapatannya adalah 1. Keputusannya adalah 1. Ini optimumnya adalah, dan seterusnya. Jika kita punya 5 ton di dalam truk, kemudian kita taruh 4, maka pendapatannya berapa? Kita lihat di tabel. 4 akan mendapatkan Rp3. 3. Dan seterusnya. Kita bandingkan untuk setiap pendapatan, mana yang maksimum, karena ini adalah kasus maksimasi income. Yang terbesar adalah 3,6. Keputusan yang diambil adalah menaruh 5 ton. Ini juga sama. Jika menaruh punya 7 ditaruh 3, berarti berapa? 2,3. Maksimasinya adalah berapa? Paling besar adalah 4,4, yaitu menaruh 7 ton. Oke. Hasil tabel ini adalah tahapan di kota 1, di kota A. Tabel tadi kita bawa untuk menghitung tabel berikutnya, yaitu tabel N sama dengan 2. Kita ambil tabel tadi, dan ini adalah pendapatan dari setiap keputusan di kota B. Berbeda dengan tabel yang awal tadi. Kalau ini adalah kota A, ini tabel kota B, nilainya sedikit berbeda. Kondisinya bagaimana? Di kota B tentu sama kemungkinannya, bisa 0 sampai 7 yang tersisa di dalam truk, dan keputusannya bisa 0 sampai 7.
Jika 0 punya sisa 0 di truk, kemudian ditaruh 0, maka pendapatannya adalah, kita lihat di sini, 0. Oke, sehingga maksimum 0. Nah, jika kita punya 1 di dalam truk, keputusannya diambil 0, ditaruh 0 di kota B. Kalau ditaruh 0, pendapatannya adalah 0 rupiah. Namun 1 ditaruh 0 berarti masih ada sisa berapa di dalam truk untuk dibawa ke kota A? Ke kota A masih ada sisa 1. Berarti masih ada sisa 1 untuk kota A yang maksimumnya pendapatannya adalah 0,8. Maka dari itu kita jumlahkan dengan 0,8. 1 ditaruh 1 berapa? 0,6. 1 ditaruh 1, sisanya berapa? S min X2. X sisanya berapa? 0. Dibawa ke kota A, 0 itu maksimumnya nilainya adalah 0. Sehingga ditambah 0 sama dengan 0,6. 0,8 maksimumnya, yaitu keputusan terbaiknya adalah 0. Kita bandingkan 0,8 dan 0,6. Yang besar adalah 0,8, sehingga kita masukkan di dalam kotak nilai maksimum 0,8, nilai optimum 0,8, keputusan terbaik adalah 0. Jika 2 ditaruh 0, dapatnya berapa? 0. Namun 2 ditaruh 0, sisa berapa untuk kota berikutnya? 2. 2 dikurang 0, 2. Dibawa ke kota berikutnya 2, nilai optimumnya adalah 1,5. 0 ditambah 1,5 adalah 1,5. 2 ditaruh 1, dapat berapa? 0,6. 2 ditaruh 1, tentu sisanya jadi berapa? Sisa 1. Sisa 1 untuk kota berikutnya. Berapa jika sisa 1 untuk kota berikutnya? Kita lihat tabel yang sudah kita buat sebelumnya tadi. State-nya 1 dibawa ke kota berikutnya, kota A. Ternyata optimumnya adalah 0,8. Maka kita jumlahkan dengan 0,8. Hasilnya 1,4. Kita bandingkan, yang optimum adalah 1,5. Sebelumnya 2 ditaruh 2, ini juga sama ya. Kita bandingkan, yang optimum adalah 1,5, yaitu keputusan terbaik jika state-nya adalah 2, yaitu adalah menaruh 0. Oke, kita coba yang ini. Jika 4 di dalam truk, ada 4 di kota B ceritanya, ada 4, lalu kita taruh 2, dapat berapa? 1,2. Dapat 1,2. Maka sisanya berapa? Sisanya adalah 2. Sisanya adalah 2. Jika sisa adalah 2, dibawa ke kota berikutnya, berarti state di kota berikutnya 2, optimumnya adalah 1,5. Maka kita jumlahkan dengan 1,5, yaitu 2,7. Bisa dipahami? Masih keputusan terbaiknya adalah menaruh 0. Di sini kita punya sisa 5 ton, ditaruh 2, dapatnya berapa? 1,2. 5 ditaruh 2, tentu sisanya berapa? 3. 3 dibawa ke kota berikutnya adalah 2,3. Sehingga 1,2 ditambah 2,3 sama dengan 3,5. 5 ditaruh 3 adalah 2. 5 diambil 3, tentu sisanya berapa? 2 dibawa ke kota berikutnya, berarti state-nya 2, optimumnya adalah 1,5. 2 ditambah 1,5, 3,5. Kita bisa lihat di sini nilai optimumnya berapa? Kita bandingkan, ternyata nilai optimumnya adalah 3,6, yaitu keputusan adalah keputusannya 0, 1, 2, 4 dan 5. 1, 0, 1, 4 dan 5. Begitu seterusnya sehingga tabelnya penuh terisi. Oke, tabel penghitungan ini kita bawa untuk menghitung tabel berikutnya, yaitu ketika X3 menghitung N sama dengan 3. Tabel N sama dengan 2 kita bawa, kita perlihatkan, dan
Ini adalah tabel pendapatan dari kota C. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Di kota C kita asumsikan juga state-nya sebenarnya hanya dalam satu state, yaitu adalah 7, karena kondisi saat itu muatan di truk masih penuh sehingga 7. Namun tidak apa-apa, kita hitung semuanya. Oke. Pilihan keputusannya pun adalah dari 0 sampai 7. Jika punya 0 ditaruh 0, dapatnya berapa? 0. Dan begitu ya, sama. Nah, kita mulai hati-hati di sini. Jika kita punya di state ini 1, ditaruh 0, pendapatannya adalah 0. Punya sisa di truk 1, ditaruh 0 di kota ini, maka sisa untuk kota berikutnya berapa? Kota berikutnya adalah 1 kurang 0, 1. Untuk kota berikutnya jika state-nya kondisinya 1, optimumnya adalah nilainya 0,8. Oleh karena itu kita jumlahkan dengan 0,8. Punya 1 ditaruh 1 berapa? Punya 1 ditaruh 1, pendapatannya 0,6. Punya 1 ditaruh 1, 0,6. Sisa untuk kota berikutnya berapa? 1 dikurang 1, 0. Maka optimumnya untuk jika untuk kota berikutnya 0, nilai optimumnya adalah 0. Maka kita tambahkan 0 sama dengan 0,6. Begitu seterusnya, sama seperti perhitungan pada tabel sebelumnya. Kita coba lagi, coba di sini. Jika kita punya 4 ditaruh 3, pendapatannya adalah 1,9. Ya, mangga silakan.